مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-muridku, anak-anakku kelas 5. Apa kabar kalian di rumah? Bahwa harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini. Takbir, Allahu Akbar. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang fikih dengan tema tanda-tanda balik. Oh, tulisannya kurang jelas, maaf. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian balik, tanda-tanda balik, dan sekarang kita akan membahas tentang kewajiban setelah balik. Baik, silakan bukunya dibuka. Baik, silakan bukunya dibuka pada pelajaran tentang tanda-tanda balik. Terima kasih. Kewajiban setelah balik. Seorang anak yang sudah balik sudah dikenai hukum taklif, yaitu terkena kewajiban menjalankan aturan syariat, mulai dari ibadah, akhlak kepada sesama manusia, baik di sekolah maupun di rumah dan tempat-tempat lainnya. Jadi, seorang anak yang sudah balik itu adalah anak yang sudah dikenai hukum taklif, yaitu hukum di mana seorang anak sudah terkena kewajiban. Arti kewajiban artinya keharusan ya, yang harus dijalankan, yaitu menjalankan aturan syariat. Syariat itu artinya ajaran agama ya. Mulai dari ibadah itu seperti sholat, puasa, zakat, haji. Nah, itu adalah ibadah-ibadah. Oke. Jadi, ketika sudah balik maka kalian sudah wajib melakukan yang namanya ibadah sholat, puasa, zakat. Nah, selain itu ada juga kewajiban akhlak. Kewajiban akhlak yaitu moral berbuat baik. Seperti kita berbuat baik sesama adik kita di rumah, kita sudah harus berbuat baik. Artinya kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita berbuat baik kepada teman-teman kita di sekolah. Kita mengajarkan kebaikan. Jadi kewajiban kita adalah kita harus mengajak pada kebaikan. Nah, jadi kita udah tahu tuh mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau yang baik kita ikutin, yang buruk kita tinggalkan. Kayak seperti itu ya. Jadi anak yang udah baik adalah anak yang sudah terkena hukum taklif, yaitu terkena sebuah kewajiban. Kalau anak yang masih bayi, coba kita lihat. Anak yang masih bayi kan tidak ada yang disuruh buat nyapu, buat sholat, karena dia belum terkena kewajiban. Siapa yang terkena kewajiban? Yaitu orang-orang sudah balik. Oke, kita lanjut. Semua amal dan perbuatan, baik ataupun buruk, akan dipertanggungjawabkan dimulai pada usia balik. Jadi, semua amal dan perbuatan, contohnya amal dalam ibadah, ketika kita sudah balik dan kita tidak sholat, maka akan terhitung sebagai dosa. Dan ketika kita sholat akan dihitung sebagai pahala. Anak yang belum balik tidak dihitung seperti itu, karena belum terkena hukum taklif. Yang terkena hukum taklif yaitu anak-anak yang sudah balik. Jadi ketika kita tidak melaksanakan puasa Ramadan, maka kita terkena hukum dosa. Baik, pahala dan dosa dari setiap perbuatan yang dilakukan akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Jadi ketika sudah balik, maka semua perbuatan kita akan ditanggung oleh diri kita sendiri.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Ali radhiyallahu an, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari 3 golongan. Yang pertama, orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi basah atau balik, dan orang gila hingga ia berakal. Jadi artinya di sini bahwa pena pencatat, jadi tidak akan dicatat amal, pahala atau dosa itu kecuali dari 3 golongan. Jadi tidak akan dicatat amal kita, perbuatan kita itu dari 3 golongan. Yang pertama, orang tidur. Orang yang tidur dia tidak melakukan apa-apa, maka akan terhitung bahwa dia tidak melaksanakan ibadah. Artinya orang tidur, orang nggak sadar. Ketika ia bangun, maka ketika ia tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia dinyatakan bersalah atau berdosa. Yang selanjutnya, anak kecil hingga ia bermimpi basah atau balik. Jadi kalau anak yang masih kecil tidak melaksanakan sholat tidak apa-apa, tidak tercatat dosa. Ketika ia sudah balik, maka sudah terhitung dosa ketika tidak melaksanakan sholat. Dan golongan yang terakhir yaitu orang gila hingga ia berakal. Jadi orang yang gila itu tidak terhitung dosa ya, karena dia hilang kesadaran. Dia tidak tahu siapa dirinya. Dia saja nggak tahu siapa dirinya, berarti dia juga tidak tahu apa kewajibannya. Seperti itu ya. Oke, kita next. Balik menjadi salah satu syarat wajib suatu ibadah yang biasanya disandingkan dengan kata akil, yaitu berakal sehat. Jadi orang yang sudah balik yaitu orang yang sudah berakal sehat, dan orang yang berakal sehat adalah salah satu syarat wajib untuk melakukan ibadah. Contohnya salah satu syarat wajib sholat adalah berakal sehat. Artinya orang sudah mengetahui bahwa sholat itu adalah kewajiban yang wajib. Seorang anak belum ada kewajiban melaksanakan sholat sebelum ia balik. Oleh karena itu, apabila kamu belum berusia balik, biasakanlah melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya yang akan diwajibkan ketika balik agar kamu terbiasa melaksanakannya. Jadi, bagi yang belum balik itu adalah orang yang belum terkena tanda-tanda balik yang kemarin Pak Wahab bilang tuh, yang Pak Wahab jelaskan ya. Jadi, kewajiban kalian adalah kalian belajar bagaimana cara melaksanakan sholat, bagaimana cara melaksanakan puasa, nah, seperti itu ya. Jadi ketika kalian sudah balik, maka kalian sudah terbiasa untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kalian. Setelah mempelajari tentang balik, tanda-tanda balik, dan kewajiban setelah balik, apabila ada yang belum jelas, coba kamu tanyakan kepada bapak atau ibu gurumu. Jadi ketika kalian sudah balik, nanti kalian mengalami, yang perempuan mengalami haid, yang laki-laki mengalami ihtilam atau mimpi basah, maka tanyakanlah kepada bapak atau ibumu atau ibu gurumu. Nah, sehingga kalian paham. Oke, kita next. Nah, ini kesimpulan. Apa sih kewajiban setelah balik? Yang pertama, kewajiban setelah balik yang pertama yaitu kalian mempelajari cara toharo. Kemarin Pak Wahab sudah bilang, toharo itu adalah bagaimana cara kita membersihkan tubuh dari hadas dan najis. Jadi toharo itu seperti kita wudhu, tayamum, misalnya mandi junub, misalnya. Nah, itu salah satu cara toharo. 2. Mempelajari cara berwudu dengan benar. Nah, kewajiban setelah balik, maka kita harus mempelajari cara berwudu, karena wudu adalah dasar kita sebelum melakukan beberapa ibadah, contohnya membaca Al-Quran atau sholat. Ketika kita wudunya benar, maka kita sholatnya sempurna. Oke, lanjut. Yang ketiga, kewajiban setelah balik yaitu mempelajari cara sholat yang baik dan benar. Nah, jadi setelah balik kalian harus mempelajari cara sholat yang baik dan benar ya. Jangan asal-asalan, jangan ngebut-ngebutan sholatnya, jangan main-main.
Yang keempat, mempelajari kewajiban ibadah bagi setiap orang muslim. Jadi, kalian mempelajari kewajiban ibadah apa aja yang wajib bagi setiap orang muslim. Yang kelima, mempelajari akhlak beribadah kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Ini yang paling penting, yaitu kalian mempelajari tentang amal-amal perbuatan yang baik, yaitu moral yang memiliki nilai-nilai kebaikan. Contohnya kalian belajar tentang bagaimana cara menolong orang yang baik, bagaimana cara membantu teman, bagaimana membantu orang tua, dan lain-lainnya. Oke, kita next. Baik, sekian dari Pohab. Pohab harap apa yang Pohab jelaskan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berguna. Dan Pohab doakan juga semoga cita-cita kalian terkabulkan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.